Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan kembali lagi pada spiritual skill. Silahkan Muhammad Bertanda untuk membuka dengan doa. Asdiqoi qabla nabda diwasa hayabina linusolli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Oke, teman-teman, apakah slide Pak Asad muncul? Ya, muncul, Pak. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita tentang doa dan zikir. Kita berlanjut pada Afsus Salam. Sebelum mengulas, Pak Asad akan cerita dulu sedikit tentang doa. Ada buku yang bercerita tentang dua kisah raja. Satu raja zalim, rasa jahat, yang kedua adalah raja baik. Raja jahat itu mengalami satu sakit yang sangat parah, sangat keras lah, sakit keras sehingga hingga kemudian menjelang kematiannya. Para tabib, para dokter itu dihadirkan ke istana dan kemudian diteliti, dideteksi apakah penyakitnya, apakah ada sakitnya, apakah akan sembuh atau berujung kematian. Salah seorang dokter itu mengatakan kepada raja yang jahat itu bahwa siap-siaplah dengan wasiat kepada keluargamu, karena tidak lama lagi kamu akan meninggalkan dunia ini, kata seorang dokter. Tetapi raja itu mungkin punya semangat hidup yang tinggi, lalu dia bertanya kepada dokter yang lain, apakah di antara kalian menemukan peluang hidup buat saya? Kata si dokternya satu lagi bahwa ada peluang untuk hidup untuk Baginda Raja itu kalau sekarang Baginda memerintahkan pada anak buah Baginda untuk mencari satu ikan di tempat yang cukup jauh dari sini. Kebetulan ikan pada masa ini, ikan itu sangat sulit sekali ditemukan. Jadi usahakan saja untuk dicari. Lalu dikerahkanlah beberapa orang yang ahli untuk mencari ikan, dan ditemukanlah ikan itu. Meskipun lama prosesnya, kemudian Allah Ta'ala di dalam cerita disebutkan Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menggiring ikan yang ada di dasar lautan yang paling dalam itu, mungkin supaya naik ke atas dan mudah ditangkap oleh pesuruh-pesuruh yang disuruh oleh raja itu. Ikan itu dibawa kemudian ke istana dan dimasak dan dihidangkan, dan dengan ikan itulah kemudian raja itu sembuh. Yang kedua, raja yang sakit juga tapi dia baik, sama juga dia mengalami penyakit yang sama juga, dia berujung pada kematian. Kemudian dihadirkan lagi dokter yang tabib atau tabib yang ahli, dan tabib itu bilang bahwa bergembiralah karena penawar dari sakitmu itu ada, yaitu pada ikan, yang ikannya sekarang ini biasanya berenang-renang di tepian. Dikerahkanlah orang-orang untuk menangkapnya. Lalu orang-orang disuruh untuk menangkap ikan itu. Dilalah kersanding Allah Ta'ala perintahkan para malaikat untuk menggiring ikan itu yang asalnya di atas laut, di atas tepian laut, itu digiring untuk masuk ke dalam gua-gua yang ada di dasar laut. Begitu. Akhirnya orang-orang itu mencari dengan susah payah dan tidak menemukan ikan. Kemudian kembali ke istana, dan raja itu sudah dalam pembaringan dan mau menghembuskan nafas yang terakhir, dan ternyata setelah itu raja yang baik itu meninggal dunia. Mengapa doa orang yang jahat itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang khususnya itu raja yang jahat itu
Dan mengapa raja yang baik itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Para malaikat pun bertanya kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menjelaskannya kepada para malaikat. Ketahuilah bahwa pada raja yang jahat itu, meskipun dia jahat, jalim, dan sewenang-wenang, tidak adil, dan sebagainya, tetapi dia pernah melakukan kebaikan. Dan demi keadilan aku, maksudnya demi keadilan Allah Ta'ala, maka aku sembuhkan raja yang jahat itu dengan sebagai balasan dari kebaikan yang pernah dia lakukan satu kali. Jadi kebaikan yang satu kali itu aku balas dengan kesembuhan. Dan supaya raja jahat itu kembali kepadaku nanti di akhir hayatnya, kembali dengan berlimpah dosa. Sedangkan raja yang baik itu, meskipun dia baik, soleh, beramal soleh, dan sebagainya, kata raja itu, dia pernah melakukan satu kali kesalahan, pernah melakukan dosa. Jadi, supaya raja itu, raja baik itu kembali kepadaku dengan penuh dengan amal-amal, pahala, kebaikan, dan akan aku masukkan langsung ke dalam surga, maka dosanya aku bayar sekaligus, aku balas sekaligus pada saat itu dengan tidak dipenuhinya doa dia yang ingin sembuhnya itu. Jadi dari cerita itu kita bisa simpulkan bahwa kadang-kadang doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala tidak kabulkan secara langsung, tapi dikabulkannya dalam bentuk lain. Yang pertama, bisa jadi dikabulkannya dalam bentuk penghapusan dosa. Yang kedua, doa itu nanti dijadikan sebagai penyimpanan kita nanti di akhirat itu. Oke. Baik, kita akan masuk kepada Afsus Salam. Afsus Salam. Afsus itu artinya sebarkan salam. Afsus Salam artinya. Nah, ini Pak Asa kutipkan hadisnya dari Nahzul Fasahah. Nahzul Fasahah, ensiklopedi hadis Masterpiece Nabi Muhammad SAW. Ini susunan dari Abdul Qasim Payande. Buku ini awalnya ditulis dalam bahasa Parsi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang punya Pak Asa ini, kalau Pak Asa punya PDF-nya yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, tapi yang terjemahnya Pak Asa cetaknya ada. Nah, ini yang Pak Asa sambilkan yang cetaknya ya, yang edisi Indonesia gitu, yang dari terjemah Inggris ke Indonesia. Kenapa itunya masih Indonesia, nggak ada Inggrisnya ya? Itu yang diterjemahkan, yang terjemah Inggrisnya itu. Oke. Hadisnya, hadis Najul Fasahah dari baginda Nabi Muhammad SAW pada nomor hadis 382 ya, nomor hadis 382. Afsus salama bainakum tahabbu. Afsus salama bainakum tahabbu. Nah, afsus salam itu artinya sebarkanlah salam. Bainakum, di antara kalian, tahabbu, niscaya kalian saling mencintai. Oke. Maksud dari sebarkan salam ini artinya bahwa makna pertama bahwa menyebarkan salam itu artinya menyampaikan saja. Jadi kayak gini, kalau kalian bertemu dengan Pak Salman, ketemu seperti tadi yang Pak Asa apresiasi sangat bagus, baik sekali dengan apa yang dilakukan Muhammad Murtado. Tadi ketika Muhammad Murtado masuk ke Zoom ini langsung mengucapkan salam ke Pak Asa, Assalamualaikum Pak Asa, gitu kan? Itu menunjukkan afsus salam. Jadi Muhammad Murtado itu sudah menerapkan hadis yang ini. Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. Jadi salam itu adalah mengucapkan Assalamualaikum. Nah, salam juga bisa diartikan say hi ya. Jadi misalkan kalau ketemu sama teman yang non muslim, misalkan halo apa kabar, begitu, itu juga menyebutkan afsus salam. Biasanya kalau kita mengucapkan salam itu sebagai pembuka, dan kita biasanya senang ya kalau kita bertemu sama orang nih, hai, halo, assalamualaikum, atau halo apa kabar, gimana kabarnya, dan sebagainya.
Kalau selamat pagi ya juga oke. Misalkan kalau ada ketemu teman selain assalamualaikum juga kita mengucapkan selamat pagi juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi khususnya di dalam agama Islam, salam itu arti maknanya adalah assalamualaikum begitu ya. Oke. Hadis yang selanjutnya nomor 383, hadis 383 bunyinya gini. Absyus salama taslamu. Absyus salama taslamu. Sebarkanlah salam, niscaya kalian selamat. Nah, itu ya. Tapi kalau yang pertama, hadis yang pertama adalah kalau dengan salam, maka kita akan tumbuh saling mencintai, saling cinta. Yang kedua, dengan salam itu, maka kita akan selamat. Kenapa bisa selamat? Karena pada assalamualaikum itu, pada kalimat assalamualaikum itu, kita ada doa. Semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpah buat kalian. Nah, gitu kan? Itu ada doa, dan kalau misalkan kalau kita ikhlas membacakan salamnya, tentu saja itu menjadi pahala, menjadi keselamatan kita nanti di akhirat, termasuk juga selamat ketika dalam perjalanan, begitu ya, atau ketika kita pergi dan sebagainya. Oke, hadis yang ketiga, nomor hadis 384. Nomor hadis 384. Absyus salama wa at'imu at-ta'ama. Nah, ya. Absyus salama wa at'imu ta'ama wasilul arhama wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Nah, tanpa sin ya. Pak akan ulang lagi. Absyus salama wa at'imu ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Okay. Terjemahannya itu absus salam, sebarkanlah salam. Wa ta'imu ta'ama, berilah makanan. Wasilul arham, sambungkanlah tali silaturahmi. Silaturahmi di sini adanya perkawanan, persahabatan, hubungan dengan keluarga dan sebagainya, atau sama bentuknya bisa berkunjung begitu ya, bisa berkunjung, bisa sekedar say hi dan sebagainya, itu bagian dari silaturahmi. Absus salam juga bagian dari silaturahmi. Oke. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Nah, gitu ya. Dan laksanakanlah sholat malam di saat orang lain terlelap tidur. Artinya ini mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah diantaranya adalah sholat sunnah tahajud, ya. Jadi ketika orang-orang tidur malam hari gitu ya, nanti kita bangun, kita melaksanakan sholat 2 rakaat atau sholat sampai 11 rakaat, yang kalau Ramadan disebut dengan sholat tarawih ya. Nah, ini sholat tahajud ini harus dilakukan. Kalau kita melakukan itu, maka kita tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi kalau kalian menyebarkan salam, memberi makanan gitu ya, pada siapapun, pada teman kalian, pada adik dan sebagainya yang punya kita miliki, yang pun kita kasihkan, kita misalkan kita bagi 2 kasihkan, kemudian menyambungkan tali silaturahmi, kita berkunjung datang ke rumah teman kita atau datang ke menengok orang yang sakit. Tapi kalau sekarang menengok orang sakit harus ini ya, harus betul-betul prokesnya harus ketat gitu ya gitu. Kemudian atau misalkan kita menengoknya lewat video call begitu ya, nah gitu. Kemudian kita melakukan sholat malam, sholat tahajud, maka kita akan masuk surga dengan selamat. Nah, bagaimana kalau cuma satu aja? Ya, satu aja misalkan absus salam, ya mungkin itu juga semua peluang untuk masuk surga juga. Tetapi tidak hanya menyebarkan salam, harusnya kita berbagi makanan, kemudian menyambung silaturahmi, kemudian sholat di tengah malam itu, kemudian nanti kita akan masuk surga. Itu tadi salam di dalam hadis itu. Salam yang dalam hadis itu yang pertama, bahwa kalau kita menyebarkan salam, maka akan tumbuh saling cinta di antara kita, di antara orang yang kita misalkan ngasih salam ke orang lain, dan orang lain menerima salam kita begitu ya, waalaikumsalam begitu, itu akan ditumbuhkan kecintaan kepada keduanya.
oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau kita menyebarkan salam, maka kita akan selamat, gitu, akan selamat, selamat karena di dalamnya ada doa. Yang ketiga, kalau kita menyebarkan salam, berbagi makanan, kemudian kita menyambungkan tali silaturahmi dengan kerabat, guru, teman ayah dan sebagainya, atau dengan orang-orang yang teman-teman kita yang lama dan sebagainya, kemudian kita juga ditambah sholat tengah malam, sholat tahajud, maka kita nanti yang kita lakukan itu akan mengantarkan kita ke surga. Oke. Nah, sekarang ini salam ini di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quranul Karim surat An-Nur ayat 27, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, jadi di sini di pada surat An-Nur ayat 27 itu kita dikasih tahu oleh Allah Ta'ala bahwa kalau kita berkunjung kepada rumah teman kita atau rumah siapapun yang kita kunjungi maksudnya, atau kita masuk ke supermarket, kita masuk pom bensin dan sebagainya, yang di sana ada orangnya ataupun tidak ada orangnya, misalkan kita harus mengucapkan salam, memberi salam. Gimana cara mengucapkan salamnya? Assalamualaikum, begitu. Pak Asa, kalau misalkan kita mengucapkan salam pada rumah di depan rumah itu, tapi tidak ada yang menjawab sampai, nah, kalau tidak menjawab kita ulangi sampai 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali. Setelah 3 kali itu tidak ada yang menjawab, ya kita pergi. Artinya orang sedang tidak ada di rumah, begitu ya, atau sedang istirahat dan sebagainya. Terus bagaimana Pak Asa, kan itu tidak dijawab? Kata siapa tidak dijawab? Kalau ketahuilah bahwa sesungguhnya salam kita meskipun tidak ada yang menjawab, sesungguhnya yang menjawabnya adalah para malaikat yang ada di samping kita itu. Makhluk-makhluk lain, misalkan jin yang melihat kita, dia akan menjawab salamnya, hanya saja kita tidak bisa mendengar ya jawaban salam dari mereka gitu. Nah, yang kedua, kalaupun kita sudah mengucapkan salam, kita sudah dapat pahala ya. Kalaupun kita sudah mengucapkan salam, kita dapat pahala. Nanti, nah ini Pak Asa baru ingat ternyata di dalam Sahifah Husainiyah itu ada satu hadis dari Al-Husain bin Ali. Al-Husain itu cucu Rasulullah SAW, bahwa pada salam itu, kata Al-Husain, ada 70 pahala. Pada salam itu ada 70 pahala. 69 diberikan kepada orang yang mengucapkan Assalamualaikum, dan yang menjawabnya adalah dapat 1 pahala. Jadi 70 itu 69 diberikan kepada orang yang mengatakan Assalamualaikum, dan yang menjawabnya hanya dapat 1. Nah, kalau mengucapkan Assalamualaikum, hukumnya dalam fikih itu sunnah, tetapi menjawab itu hukumnya adalah wajib. Wah, tetap meskipun sunnah tapi pahalanya 69, meskipun wajib tapi pahalanya cuma 1. Ya lumayan lah kalau ada orang yang misalkan tiba-tiba kita mendengar ada orang yang bilang Assalamualaikum, kita dalam hati bisa jawab Waalaikumsalam, meskipun bukan ditujukan kepada kita, gitu ya. Oke. Nah ini yang warna hijau ya, yang warna fa idza dakhaltum buyutan fasalimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Oke, ini juga sama, ayat ini memerintahkan kita harus mengucapkan salam. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam. Buyutan itu rumah-rumah, fasalimu itu artinya ucapkanlah salam, memberilah salam kepada penghuninya, berarti memberi salam gitu ya. Ala anfusikum, dan kepada diri kamu sendiri. Sebetulnya memberi salam itu bukan hanya kepada orang lain, tapi pada diri kita. Salam di sini maknanya adalah doa ya. Semoga kamu selamat sejahtera. Selain kita mendoakan orang lain, kita juga dapat
dapat pahala dari apa yang kita ucapkan itu, dapat kesejahteraannya, dapat limpahan doanya itu. Dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Jadi yang baik itu artinya bahwa kita salamnya itu jangan terpaksa ya mengucapkan, tapi harus dengan penuh keikhlasan mengucapkan assalamualaikum itu betul-betul antusias ya, antusias dan betul-betul bahwa kita ingin memberikan salam pada teman kita gitu ya. Berkah itu artinya anugerah yang kalau kita dengan salam itu bahwa nanti Allah akan memudahkan kita dalam berbagai urusan, memberikan karunia, menambahkan rezeki, menambahkan ilmu dan sebagainya. Berkah itu artinya tambahan ya. Oke, An-Nur ayat 61. Oke, kita masuk lagi ke ayat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha bi'idzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salamun. Nah, Ibrahim ayat 23, dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi nanti kalau kita beriman ya, terus melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke surga yang di bawahnya ada sungai mengalir gitu. Pokoknya indah banget mungkin ya gambarannya. Tapi kalau kita berimannya sampai nanti kematian kita beriman dan terus melakukan kebaikan, tidak diselang dengan kejelekan ya, nah, gitu. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Jadi kekal itu artinya dia terus menerus nanti berada di dalam surga, tidak mengalami kematian. Ucapan mereka, jadi di dalam surga itu nanti ucapan mereka itu salam, kalau ketemu itu mereka mengucapkan salam gitu ya, fiha salamun alaik, fiha salam gitu. Mereka mengucapkan salam. Artinya di dalam surga itu tidak ada hal-hal yang sifatnya jelek menjelekan, keburukan, tidak ada, tapi hanya sesuatu yang sifatnya selamat, kesejahteraan begitu. Salam. Jadi mereka ketika ketemu, misalkan nanti mudah-mudahan Muhammad Murtado dengan Pak Salma nanti bertemu di surga, nanti pas ketemu mereka diawali dengan kata salam nanti, misalkan assalamualaikum gitu ya. Atau kadang-kadang Pak Asa kalau chat ya, chat di WA dan sebagainya, karena Pak Asa kadang-kadang suka terlalu, kalau mengetik terlalu banyak ya assalamualaikum, Pak Asa dengan cukup menggunakan kata salam begitu. Karena ini kata salam itu adalah ungkapan juga. Tapi sekarang kan sudah ada stiker ya, stiker yang kalau klik langsung assalamualaikum begitu. Nah, kalau kita misalkan ketemu sama seseorang, lalu kita dan seorang itu punya teman kita, punya kawan, kita bisa menitip salam Pak kepada teman kita yang pada teman itu, dengan misalkan tolong salamkan ya pada teman saya itu. Nah, gitu. Artinya nanti dia menyampaikan salam dan dia menjawab salamnya begitu ya. Oke. Misalkan Pak Asam misalkan ke Muhammad Murtado, tolong ya nanti setelah beres ini sampaikan salam saya ke salam Pak Asa ke Haura gitu ya. Nah, kan disampaikan, setelah disampaikan nanti Haura menjawab Waalaikumsalam begitu ya, kayak gitu. Oke. Surat Maryam ayat 61 dan 62. Bismillahirrahmanirrahim. Jannati adnil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwal illa salama la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Oke. Jannati Aden. Nah, surga Aden. Jadi nanti di surga itu kan ada beberapa tingkatan lah katanya. Bahkan ada yang bilangnya sampai 7 tingkatan. Nah, satu di antara tingkatannya itu ada surga Aden yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Hamba yang bagaimana yang dijanjikan? Yang tadi itu, yang beriman dan melakukan kebaikan. Sekalipun surga itu tidak tampak. Jadi kita kan tidak tampak ya, karena tidak tampaknya kita tidak bisa melihat langsung hari ini ya, karena kita masih di dunia gitu. Sungguh
Janji Allah itu pasti ditepati. Jadi Allah itu pasti akan menepati janji, kecuali janji-janji kita kadang-kadang mulai juga ya, kadang-kadang tidak tertepati. Tapi kalau janji Allah pasti. Di dalamnya, di dalam surga itu nanti mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, atau yang kata-kata yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, kecuali ucapan salam, kecuali ucapan assalamualaikum, penuh kesejahteraan, karunia dan sebagainya, atau hal-hal yang baik saja. Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang. Jadi kalau kita nanti di surga, nanti ada rezeki yang kita dapatkan pada pagi hari dan pada setiap sore itu Allah Ta'ala berikan pada kita kalau kita berada di surga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke. Wasallimu ini juga sama salam ya. Bagaimana kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Gampang sekali. Kita setiap kali kita sholat di dalam setelah pada saat tasahud ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah itu bentuk salam kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana kalau di luar sholat, kalau misalkan kita sudah sholat, assalamualaikum, kita bisa mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Muhammad bin Abdullah, misalkan assalamualaikum ya Al-Mustafa, misalkan begitu, bisa seperti itu. Nah, itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tadi, wasallimu taslima, ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan, serius, benar-benar menyampaikan, jangan sampai main-main gitu ya. Oke, 2 slide lagi kita akan salam. Kata salam itu seakar dengan kata Islam. Salam itu, salamun itu seakar dengan kata Islamun gitu ya. Dalam bahasa Arab berasal dari kata aslama yang berarti tunduk atau pasrah. Jadi kalau orang yang mengucapkan salam, orang Islam itu harusnya tunduk dan patuh, pasrah kepada aturan Allah Ta'ala. Makna lain dari kata salam berarti damai. Jadi kalau kita menyampaikan salam itu artinya kita menyampaikan kedamaian ya. Jadi kita jangan sampai bikin kisruh, bikin konflik dan sebagainya. Jadi kalau orang Islamnya harusnya dia menegakkan perdamaian, bersikap damai begitu ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, orang Islam itu adalah orang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi dalam hadis Bukhari itu kalau disebut orang Islam, kalau orang Islam lagi itu selamat dari gangguan tangan dan lidah kita, dari gangguan lisan kita itu. Jadi kalau ada kalian misalkan sedang bertiga, terus di antara yang bertiga itu, di antara kalian itu tidak ada yang merasa disakiti, tidak diganggu dan sebagainya oleh teman kalian yang 2 itu atau yang 1 di antara 3 itu, maka itu sebut dengan Muslim. Orang itu sudah betul-betul menjalankan keislamannya. Tetapi kalau ada di antara kalian itu yang menyakiti lewat kata-kata, menyakiti lewat medsos dan sebagainya, atau lewat chat dan sebagainya, atau lewat simbol dan sebagainya, maka dia bukan lagi seorang Muslim. Mungkin dia dalam tanda petik belum benar-benar Islam, gitu ya. Kalau dia orang Islam, maka di orang lain akan selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Oke, sebelum berakhir, Pak Asa, persilakan kalau di antara kalian ada yang mau bertanya dulu. Kalau tidak, lebih baik tidak ya, biar Pak Asa bisa melanjutkan pekerjaan Pak Asa.